Nomor 1, memfaktorkan bentuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bagian A, tentukan fungsi yang dapat ditulis dalam bentuk y sama dengan a x dikurang p dikali x dikurang q. Bagian pertama, tentukan nilai p dan q-nya. Kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Ketiga, tentukan nilai d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Lalu nomor 4, tentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita tentukan persamaan kuadratnya. Misalnya saya mempunyai persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Maka ini kita faktorkan, fungsi kuadrat ini kita faktorkan, kita dapat x ditambah 1 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai P sama dengan min 1 dan nilai Q-nya adalah 3. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Titik potongnya ini adalah X-nya, maka kita dapat min 1,0 dan 3,0. Ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Maka kita dapat ini P ini adalah X-nya dan Q juga ini X2-nya. Untuk diskriminan-nya, masih ingat rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya ini min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dan C-nya min 3. Sehingga kita dapat nilai diskriminannya adalah 16. Lalu akar-akar persamaan kuadratnya. Akar-akar persamaan kuadrat sama dengan nilai P dan nilai Q. Karena ini mewakili akar dari persamaan kuadrat untuk x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Akar-akarnya yaitu min 1 dan 3. Contoh berikutnya lagi, misalnya ada fx dikurang min x kuadrat dikurang x ditambah 2. X dikurang 1 kita faktorkan, X dikurang 1 dikali min X dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai P-nya 1 dan nilai Q-nya min 2. Lalu titik potongnya berada pada sumbu X yaitu min 2,0 dan 1,0. Lalu nilai diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC, kita dapat diskriminannya adalah 9. Contoh yang berikutnya lagi, persamaan berikutnya 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Kita faktorkan menjadi 3x ditambah 3 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Kita dapat P-nya sama dengan min 1 dan Q-nya adalah 3. Dan titik potong di sumbu x yakni min 1,0 dan 3,0. Diskriminannya kita dapat nilainya 144. Contoh berikutnya lagi, fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Kita faktorkan 2x dikurang 2 dikali dengan min x dikurang 2. Kita dapat P-nya 1 dan Q-nya min 2. Dia berada pada titik potong sumbu X min 2,0 dan 1,0 dengan diskriminannya adalah 36. Soal bagian B, tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan AX dikurang R kuadrat. Tentukan nilai R-nya, tentukan letak grafik pada sumbu X, berapa koordinatnya, tentukan diskriminannya, dan tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan yang pertama, Y fx sama dengan min x kuadrat. Min x kuadrat ini kalau kita ubah ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang R pangkat 2, maka R-nya adalah 0. Sehingga kita dapat diskriminannya adalah 0, R-nya 0.
Nah, ini contoh yang lebih mudah lagi untuk dipahami. Contoh kedua, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, ini bisa kita ubah ke bentuk seperti ini. Y sama dengan A dikali X dikurang R kuadrat. Sehingga bentuknya seperti ini. 2 dikali X dikurang 1 kali X dikurang 1 sama dengan 0. Atau 2 dikali X dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, dia bentuknya sudah seperti ini kan? Sehingga dari sini kita dapat R-nya sama dengan 1. Lalu titik potong di sumbu X adalah 1,0. Ini R-nya 1, X-nya 1, lalu ini adalah Y. Sehingga titik potong X di sumbu X adalah 1,0. Lalu diskriminannya kita dapat nilainya adalah 0. Dan ini persamaan berikutnya, min X kuadrat dikurang 4X dikurang 4. Kalau kita faktorkan, dia bentuknya seperti ini, min 1 dikali X dikurang 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Atau min 1 dikali X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai R-nya sama dengan 2, dan titik potong di sumbu X koordinatnya adalah 2,0. Lalu diskriminannya sama dengan 0. Masih ada satu persamaan, 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Kita faktorkan 2 dikali X ditambah 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Atau bentuknya seperti ini, 2 dikali X ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Atau R-nya adalah min 1. Sehingga kita dapat titik potong di sumbu X min 1,0. Dan diskriminannya adalah 0. Bagian C, tentukan fungsi yang tidak melalui sumbu X. Tentukan diskriminannya dan bentuk akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan pertama untuk fungsi yang tidak melalui sumbu X. Min 3X kuadrat dikurang 12X dikurang 15. Kita tentukan diskriminannya seperti ini, B kuadrat dikurang 4AC, maka kita dapat diskriminannya adalah min 36. Nah, kembali lagi bahwa jika nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka akar-akar dari persamaan tersebut bukan bilangan real. Nah, karena dia bukan bilangan real di sini, maka saya tidak cantumkan karena susah menggambarnya dalam diagram Kartesius. Tidak bisa digambarkan dalam diagram Kartesius. Lanjut persamaan kedua, 2x kuadrat ditambah 1. Diskriminannya adalah min 8. Sama seperti persamaan ini tadi, bahwa diskriminannya lebih kecil dari 0. Maka akar-akar persamaannya adalah akar-akar yang bukan bilangan real. Bagian D. Bagaimana nilai diskriminan menentukan banyaknya perpotongan grafik fungsi dengan sumbu X. Ini kita buatkan tabel. Jadi untuk fungsi AX kuadrat ditambah BX ditambah C yang diskriminannya lebih besar dari 0, maka bentuk faktornya seperti ini, ya kan? Tadi kita sudah dapat. Lalu koordinat titik potongnya P,0 dan Q,0. Lalu kalau diskriminannya sama dengan 0, maka bentuk faktornya seperti ini. Y sama dengan A dikali X dikurang R kuadrat. Dengan titik potong adalah R, 0. Untuk D yang diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak bisa difaktorkan. Lalu titik potongnya juga di sumbu X tidak ada, karena dia tidak memotong dan tidak melalui sumbu X. Soal nomor 2.